Silakan. Kalau Pak Agus, ngelihatnya kemana Pak Agus ya? Gambar tersebut, berputarnya searah jarum jam atau kebalikan jarum jam atau bolak-balik dia? Gambar tadi. Tadi ya. Untuk yang video terakhir Pak, itu dari berlawanan jarum jam Pak. Oke, yang pertamanya enggak. Jadi tadi memang saya ulang hal sama. Jadi Bapak bisa melihat dua-duanya Pak, baik searah jarum jam ke arah sebalik jarum jam? Iya Pak. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Agus ya. Kalau Ibu Ana, melihatnya kemana Ibu Ana? Searah jarum jam Pak. Nggak berubah ya, searah jarum jam terus ya? Ya. Oke. Baik, Ibu Eka? Kalau saya pertama melihat dia muternya ke kiri, terus jadi muternya ke kiri Pak. Tapi setelah video yang terakhir, saya ngelihatnya kayak dia tuh diem, tapi si kameranya yang bergerak dari kanan ke kiri. Gitu. Oke, berarti bisa lihat dua-dua ya. Kalau Ibu Bertina? Ya, saya juga sama kayak Mbak Eka ya. Jadi waktu di awal-awal itu lawan arus, lawan arah jam, terus kemudian pas di akhir itu dia searah dengan jarum jam. Oke, bisa lihat dua kali ya, kiri maupun ke kanan ya. Kalau Pak Afrizal? Kebetulan saya hanya melihat yang berlawanan arah jarum jam aja Pak. Berlawan jarum jam ya. Oke, berarti dari kanan ke kiri Pak ya? Ya, benar. Pak Fahmi? Pak Hari? Apa yang Anda lihat? Oke ya. Nah, teman-teman, kalau Anda, Pak Fahmi bisa merespon? Searah jarum jam. Searah jarum jam ya. Nah, menurut catatan di referensi yang baca tentang uji gambar ini, gerakan ya, tapi sekali lagi saya tidak tahu validasinya ya. Karena saya cari literaturnya, nggak ada gitu ya. Tapi secara umum katanya begini, kalau melihatnya umumnya memang banyak kan melihatnya dari searah jarum jam, kiri kanan. Sebenarnya yang terlatih apa? Itu otak kirinya, otak rasionalnya. Umumnya seperti itu. Tapi kalau Anda bisa melihat dari berputar dari kanan ke kiri, gitu ya, kebalikan jarum jam, berarti kreativitas Anda sudah terlatih sebenarnya, sudah dibentuk, sudah bisa aktif dia. Nah, tinggal latihan saja, intinya gitu ya. Karena apalagi pola asuh kita di Indonesia ini kebanyakan dikembangkan dalam otak kirinya, gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Anda tinggal dilatih, sekali lagi ya, kreativitas itu dilatih dengan sengaja. Contoh, yuk kita latihan ya. Ini latihan masa kanak-kanak. Kanak-kanak. Coba tangan kiri Anda seperti ini, jempolnya seperti permisi Pak. Ayo coba sama-sama. Ya, ini tangan kiri Anda, jari yang lain tutup, lalu jempol Anda keluar seperti ini. Lalu sementara jari tangan kanan Anda, kelingkingnya yang lain tutup, kelingkingnya seperti ini. Nah, sekarang coba Anda ganti. Yang kanan jadi jempol, yang kiri jadi kelingking. Ganti seperti ini. Oke, yang jari lain tutup. Oke ya, bisa ya. Cepat, ganti lagi. Oke. Ayo, Ibu Eka, ayo. Ganti lagi. Nah, ini latihan pelan-pelan. Latihan nggak apa-apa. Ganti lagi. Nah, oke ya. Ganti lagi. Nah, ini adalah bentuk latihan-latihan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Waktu masih balita. Waktu sekolah TK. Guru-guru kita ya. Tapi orang dewasa banyak yang sulit. Nah, kalau dia sulit gini ya, bergerak cepat gitu ya, ini ada indikasi orang ini nggak terlatih otak kanannya. Sekali lagi bukan berarti dia mati, enggak ya, tinggal dilatih lagi, dihidupkan lagi, nanti dia akan seimbang lagi. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk banyak ya, nanti ada lihat di internet banyak banget latihan-latihan kreativitas yang menyeimbang otak kiri otak kanan. Jadi yang saya mau simpulkan gini, pertama adalah Tuhan menganugerahkan kita otak yang seimbang. Otak kiri, otak kanan. Tinggal dilatih atau tidak. Gitu ya, supaya manusia bisa bertahan. Oke ya. Lanjut lagi.
materi seperti ini. Oke ya. Nah, ini konsepnya Edward de Bono, kreativitas. Jadi bahasanya ada bentuk lateral thinking. Nah, berpikir berkaitan dengan mengubah konsep, persepsi, ini kreativitas ya. Things out of the box gitu kan ya. Nah, juga proses seperti ini logis. Oke ya. Nah, ini berpikir di kotak, berkotak kebiasaan. Ya, saya mau beri lagi tantangan buat Anda gitu ya. Nanti banyak latihan-latihannya. Cuman memang waktunya terbatas juga ya. Karena biasanya ini materi 2 hari jadikan 1 hari ya. Oke, tapi ini Anda lihat ya, ini bentuk-bentuk dari metode-metodenya. Nah, inilah konsep berpikir, kompetensi yang umumnya saya pakai. Jadi saya setelah belajar berbagai literatur yang saya pelajari gitu ya, dan kebetulan saya sudah sampai pendidikan saya di level S3 saya, maka saya merumuskan konsep berpikir, saya punya berpikirnya gitu ya. Dari beberapa literatur yang coba saya terapkan, akhirnya saya mempunyai namanya konsep The Way of Thinking. Nah, itu buku saya di belakang itu ada ya. Pada lihat di background saya, itu buku saya The Way of Thinking. Itu pertama kali saya menulis buku karena dipaksa oleh perusahaan grupnya Mitsubishi ya. Grupnya Sumitomo. Karena saya banyak melatih mereka cara berpikir. Pak Johnson, tolong dong tulis buku dong supaya kami bisa memahami gitu ya. Ya udah, saya tulis itu buku saya pertama. Isinya sedikit, hanya 100 lembar, tapi buatnya lama setahun. Tapi saya nulis buku komunikasi yang berikutnya, komunikasi ini 350 halaman hanya 2 minggu selesai. Tergantung flow-nya ya, tergantung kreativitasnya, lalu buku-buku yang lain. Nah, akhirnya saya punya kesimpulan seperti ini, bahwa kompetensi kognitif kita itu areanya 2. Area kreativitas dan area rasional. Nah, ini penting banget ya. Begitu bicara kreativitas di sini, saya akan menggunakan metode berpikirnya tanpa batas. Kedua, ini metode menggalinya, dan saya menggunakan tools-nya ATM dan Scamper. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mengajar, saya jelas ya. Ini saya pakai ATM dan Scamper, karena saya sudah uji waktu saya kerja di perusahaan-perusahaan Jepang, dan perusahaan-perusahaan Amerika, dan juga perusahaan Eropa, saya terakhir. Pakainya ini. Kalau Anda sering ke luar negeri, konferensi gitu ya, Anda mewakili company Anda gitu ya, umumnya pakai yang Scamper. Jarang ATMI, umumnya pakai Scamper dalam kreativitas. Karena saya sering gitu ya, saya banyak traveling ke luar negeri dalam rangka tugas kerja dulu, seperti pakainya Scamper. Nah, makanya saya bawa teknik ini. Jadi Anda kalau nanti punya kesempatan ikut konferensi, ikut training keluar, kreatif, nah pakai bahasa Scamper, pasti udah umum, gitu ya. Nah, berpikir rasionalnya, itu saya menggunakan ada 4 saja konsep berpikirnya rasional, yaitu critical thinking, analytical thinking, scientific thinking, dan strategic thinking. Ada 4 berpikir rasionalnya. Nah, kalau Anda ada di grupnya Astra, biasanya mereka menyebutkannya analytical thinking. Analytical thinking, betul. Karena saya sering melatih mereka juga ya di grup Astra. Pak Johnson, istilah kami bukan rational thinking, kami istilahnya analytical thinking. Oke, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ada di grupnya Sumitomo, mereka pakainya RTP. Rational Thinking Process, RTP. Mereka ya menyebutkannya. Bahkan waktu itu mereka, para direktur sama para GM dan manajer dikirim ke Jepang belajar sebulan tentang RTP, Rational Thinking Process. Di University of Tokyo. Sebulan. Pulang ke Indonesia dibingung. Lalu saya dipanggil, Pak Johnson, kenapa saya bingung kok ya? Kami udah training sebulan ke Jepang, ke University of Tokyo, kok nggak ngerti ya? Gimana dibuat simple dong? Ya udah, mana bukunya? Kasih ke saya pelajari sebulan, nanti trainingnya nggak lama, hanya 2 hari ya. Saya pelajari sebulan. Saya pelajari, oh ini yang ngajar di profesor ya. Ini metodologinya dia, cara mengajar seperti itu, dia terlalu banyak referensinya, sehingga ngejelimet, begitu bahasa Jepang pula gitu ya. Ya udah saya translate ke bahasa Inggris, lalu masuk ke bahasa Indonesianya. Dan saya butuh training 2 hari mentraining grupnya Sumitomo. Ya, saya jelaskan, inilah kamu pakai istilahnya RTP, ini cara berpikirnya, caranya rasional seperti ini. Nah, inilah bentuk implementasinya. 2 hari saya training di Lido. Lalu mereka gile katanya 2 hari doang langsung kita ngerti. Karena mungkin mesti implementasikannya. Nah, itulah akhirnya saya membuat buku ini ya, The Way of Thinking.
Nah, jadi saya akan mengusulkan hanya 4 saja ya, berpikir. Critical thinking ini penting banget. Kenapa? Anda di sini melihat konsep besar suatu aspek gitu ya, lalu bagaimana implementasinya, lalu menganalisis. Dari sinilah Anda bisa mengkritisi sesuatu aspek, sampai pada akhirnya Anda bisa menemukan masalah, potensi masalah, peluang-peluang improvement, dan peluang bisnis. Makanya penting banget critical thinking. Makanya critical thinking ini sangat dekat dengan creative thinking. Sangat dekat. Kalau Anda baca-baca buku-buku literatur, tentang creative thinking, pasti ada kaitan dengan critical thinking. Nah, seperti apa saya pakai metodenya seperti ini. Yang kedua, setelah Anda berpikir kritis, hasilnya critical thinking di sini, Anda menganalisis. Kenapa ya, misalnya contoh, kenapa ya, misalnya ini jam, kenapa ya tombolnya kok putarannya selalu di sebelah kanan untuk mutar jamnya. Wah, ini Anda kritisi gitu ya. Kenapa nggak di sebelah kiri atau nggak di atasnya? Kenapa di sebelah kanan? Nah, ini dikritisi. Dari sini baru kita analisis. Kenapa di situ dia? Nah, kita lihat situasinya, apa persoalannya. Nah, disinilah menggali faktor-faktor penyebab semua informasinya. Nah, saya pakai analytical thinking saya pakai menggunakan Kapner-Trigger model. Jadi Bapak Ibu biar kuat ya, saya akan melengkapi dengan berbagai referensi supaya nanti Anda bisa mencari gitu ya. Nah, analytical thinking-nya saya pakai metodologinya Kapner-Trigger model. Saya pakai 4 step ini. Nah, dari sinilah nanti akan mengeluarkan ide kreatifnya waktu sebelum Anda memutuskan. Nah, setelah itu tahapan berikutnya sebelum Anda memutuskan, Anda wajib menggunakan scientific thinking. Nah, ini biasanya umum. Kalau Anda dulu kuliah di teknik, ini biasanya sudah biasa. Membuat idenya, project-projectnya, melakukan hipotesis, menguji hipotesisnya, mengumpulkan data, lalu membuat kesimpulan. Nah, ini biasa kalau kita kuliah-kuliah di umumnya seperti itu. Kalau yang dulu Anda kuliahnya pakai membuat skripsi, gitu kan ya. Karena kan sekarang banyak kuliah-kuliah nggak pakai buat skripsi. Hanya tugas kuliah tambahan lalu bikin karya tulis aja gitu ya. Tapi terserah Anda. Berbagai kampus juga. Kampus saya di UI pun sudah mengembangkan kalau level S1 sudah dibuat simple ya, nggak usah penelitian yang pusing-pusing gitu ya. Kadang-kadang begitu aja gitu ya. Yang mau penelitian tapi orang teknik tetap ya. Nah, setelah Anda sudah dapat idenya memutuskan, lalu mulai implementasi. Nah, ini menggunakan strategy thinking. Nah, bagi saya dalam bukunya Spencer, dia masih belum detail, belum lengkap gitu ya. Maka dalam bentuk praktisnya kadang-kadang buku itu susah diimplementasi. Nah, saya pertegas, saya perjelas, begitu bicara kompetensi kognitif, nah saya melihat dari berbagai HRD, berbagai company, kognitif itu hanya ke problem solving, itu ujung-ujungnya. Tapi prosesnya dia nggak jelaskan gitu ya. Nah, ini saya jelaskan di sini. Inilah step-step kita dalam bentuk namanya kompetensi kognitif atau the way of thinking kita, gitu ya. Atau sekarang zamannya design thinking. Nah, kalau design thinking kan, kalau saya suka sering melatih tentang design thinking ya, dia tinggal ditambah rumah-rumahnya ada 5 step design thinking, yaitu dari mulai empati gitu ya, lalu define, merumuskan, lalu ketiga idea-nya, keluar ide-idenya, lalu keempat prototype-nya, kelima langsung testingnya. Itu pun kalau saya lihat itu kan dikembangkan tahun 56 gitu ya. Ini saya lihat masih banyak kelemahan-kelemahannya gitu kan ya. Maka saya perlengkapi. Kalau setiap training dengan saya, kemarin saya mau men-training berapa grup perusahaan asing gitu ya. Nah, ini mereka lagi banyak tertarik sekarang tentang design thinking dalam situ seperti ini supaya orang kreatif gitu ya. Nanti saya bulan depan akan men-training seluruh para leadernya grup Yakult tentang design thinking gitu ya. Karena ini sudah dibutuhkan sebagai kompetensi dasar. Nah, inilah teman-teman gambaran-gambaran dari cara berpikir kreatif gitu ya. Clear ya? Jelas-jelas ya. Nah, ini contohnya ketika Anda punya project seperti ini, ya, dari critical thinking, strategy thinking dapat idenya. Masalah, dan sini jadi project kita. Yang kedua, bagaimana kita menganalisis. Nah, ini analisa kan ya. Analisis ini baru, nah disinilah nanti peran kita mengeluarkan dengan metode Schemper. Apa ide-idenya? Solusi di sini. Nah, lihat ya, kalau saya menggunakan Schemper di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau teman-teman tadi hanya di challenge 3 ide per hari, itu kecil. Nah, jadi setelah waktu sebelum training pada sebel gitu ya, mana mungkin bos, kita manajer 10 ide per hari. Nah, setelah ngerti metodologinya, oh gitu toh. Yang penting apa? Anda terlatih saja di sini, gitu kan ya. Jadi nggak sulit, gitu kan ya. Asal Anda
mengerti dasar teoritisnya dan prakteknya seperti apa. Dan kalau sudah 7 begini, berarti kalau mau 10, tinggal 2 project aja, dapat 10 ide. Gitu ya. Cuman stepnya harus clear, lihat ya. Dari menentukan project, nah mencari analisis sebab akibatnya, menggunakan analytical thinking, lalu kemudian bagaimana mencari solusi dengan crafting seperti ini, lalu bagaimana menguji dari 7 alternatif ini, diuji dengan scientific thinking, lalu bagaimana implementasinya sampai menguji kembali faktor-faktor risiko yang muncul. Nah inilah yang disebut paket lengkap yang disebut strategik, namanya kompetensi kognitif, gitu ya. Nah ini clear ya, Nah kalau begitu bagaimana dong? Maka setiap profesor harus belajar terus, nggak boleh berhenti belajar. Untuk apa sih pengetahuan ini? Untuk membuat bank data Anda lengkap. Karena buat saya konsep kreatif adalah sesuatu yang ditanam lalu dipanggil kembali. Jadi ketika Anda menstimulasi otak Anda ternyata nggak dapat idenya, sederhana, Anda kurang belajar. Itu aja. Nggak usah salahkan siapa-siapa. Baca lagi referensi, literatur lagi, pelajari lalu keluarkan. Nah itu yang disebut namanya sistem kebut semalam, SKS, zaman kita kuliah dulu. Zaman kuliah. Itu kreatif sesaat, nah disebutnya itu disebut kreatif beta. Beta tuh baru dipelajari tadi malam, masih seger. Pagi-pagi bisa jawab. Nah, itu kreatif beta. Gitu ya. Nah, jadi belajar terus. Berapa banyak yang bisa dipelajari? Ini dia teman-teman sekalian. Yang dipelajari tadi hard skill, soft skill, general skill. Dan ini referensi kita ya, perbandingan dengan negara-negara asing. Amerika rata-rata profesional membaca buku segini banyaknya nih. 2.500 halaman, 3.500 halaman per minggu ya. Jepang segini banyaknya. Singapura, negara yang dekat kita segini banyaknya. Nah, makanya mereka itu, karena mereka pola bacanya sudah bagus, otaknya banyak isinya, gitu ya. Nah, mereka kadang-kadang nggak terlalu ngotot ngelar kesarjanaan gitu sampai tingkat master atau doktoral. Kecuali mereka akan kuliah, akan jadi dosen. Biasanya akan perlengkapi sampai tingkat doktor. Tapi kalau di profesional jarang-jarang ya. Mereka lebih suka ngambil sertifikasi gitu ya. Karena mereka rajin baca bukunya. Nah, berapa Indonesia Anda dengan saya? Pola baca bukunya per minggu. Dan itulah yang menentukan seberapa Anda kreatif atau tidak. Gitu ya. Jadi tergantung bahan bacaannya Anda. Makanya tidak heran negara-negara lebih Eropa, Amerika lebih cepat menemukan vaksinnya dibandingkan dengan Cina gitu dulu cepat. Waktu depan dia ke korban situ ya, duluan ya. Negara Amerika, Eropa duluan menemukan. Nah, yang heran lagi Singapura. Singapura ini keren. Dia nggak fokus bahwa kamu buat vaksinnya. Tapi dia waktu kejadian tahun 2019 sudah dengar-dengar di 2019 itu sudah ada COVID di Cina, lalu dia antisipasi. Kira-kira kalau COVID itu sampai ke Singapura, ada berapa jenis pekerjaan yang akan hilang? Dia pelajari. Lalu apa yang mesti dibuat pekerjaan baru? Nah, karena sudah dipelajari, begitu Singapura kena terpapar COVID, 5 bulan saja cukup dia pelajari, akhirnya apa? Dia menemukan 100 pekerjaan jenis baru untuk bekerja bagi bangsanya, bagi warga Singapura. 100 jenis pekerjaan baru dalam waktu 5 bulan setelah kejadian terpapar COVID. Nah, jadi dia nggak terlalu berat gitu ya. Nah, Indonesia pusing membuatnya dan semuanya ya. Tapi bersyukur Indonesia punya duit ya, walaupun tak utang, pokoknya kita sehat gitu kan ya. Nah, jadi ini butuh kreativitas, butuh belajar banyak, punya skill, punya attitude yang baik ya. Nah, jadi Anda belajar terus. Lalu apa di sini? Tingkatkan sense of ownership Anda. I love my job. Tanpa kecintaan, sorry, Anda kan nggak kreatif ya. Kecintaan kepada company Anda, ke produk Anda, ke customer Anda. Cinta ini bagian dari emosi. Emosi cinta, Anda bahagia, akhirnya Anda punya empati di sana. Ketika punya empati di sana, Anda akan peduli, peka dengan lingkungan itu. Nah, disinilah awalnya Anda punya kreativitas. Jadi kalau Anda tidak mencintai pekerjaan Anda, tidak mencintai company Anda, tidak mencintai produk Anda, malah jelek-jelekin gitu ya, nggak mencintai customer Anda, ya sudah. Berarti Anda sulit untuk kreatif. Ini pentingnya buat saya, I love my job, I love my company, I love my product. Tanpa cinta, tanpa kepedulian, maka Anda tidak akan punya sensitivitas seperti pejabat negara kita gitu ya. Udah tahu susah Indonesia, masih beli mobil baru. Nggak ada kreativitasnya gitu ya.
yang ada gimana kebutuhannya. Belum lagi yang para korupsi gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya kejelasan ini ya. Nah, ini penting banget tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Motivasi. Nah, ini penting banget ya. Motivasi Anda. Nah, tinggal tergantung nanti dalam implementasi untuk kreatif, memang yang paling keren kalau Anda intrinsik, kesadaran diri, kebutuhan fisik. Karena Anda butuh makan, minum, maka Anda kerja. Oh, ini kreatif untuk physical, kreatif untuk safety and security, kreatif untuk dicintai. Makanya Anda kan membuat karya-karya kan di IG Anda, di Facebook, supaya apa? Dapat tanda jempol. Penting nggak itu? Penting. Kan ini level 3. Kebutuhan kreativitas untuk love and belong dan dicintai. Lalu penghargaan sampai pengakuan aku sendiri. Nah, ini pentingnya teman-teman ya, kreativitas didasari oleh motivasi modelnya Maslow. Dari Maslow ini ya. Nah, kalau di kantor, di pabrik atau di office itu biasanya dipaksa dengan ekstrinsik. Nah, ekstrinsik memang berat, tapi ya mau nggak mau ya. Yang memang yang keren dari atas ini, Anda sadar, Anda menyadari, Anda mencintai profesi Anda mencintai company Anda mencintai produk Anda mencintai customer Anda, maka Anda akan lebih kreatif menciptakan semua. Tapi kalau tidak, terpaksa ekstrinsik Anda, dipaksa dari lingkungan. Siapa dia? Ya company. Nah, kalau di company Anda belum dipaksa, berarti apa? Masih aman. Masih aman. Kalau saya memang dulu udah masuk company yang memang dipaksa. Jadi terlatih kreatifnya gitu ya. Cepet, kasih ide, lomba idenya ya. Nah, nanti begitu ada masuk dalam kelompok QCC, itu mah cuma pelengkap penyerta ya. Kalau buat kita memang terlatih gitu ya. Dan saya bersyukur saya bisa melatih banyak company sekarang untuk kreativitas gitu ya. Supaya bisa memproduksi karya-karya besarnya. Kalau saya sendiri dalam dunia profesional teman sekalian ya, dalam dunia bisnis saya pernah menguji coba kreativitas menanam lobster. Dulu saya terkenal di Cirata gitu ya, di Waduk Cirata. Dulu kan saya punya keramba-keramba ikan, biasanya ikan-ikan itu ikan-ikan air tawar, jenis biasa. Cuman saya kadang-kadang agak gila gitu ya. Saya pelajari, saya bukan saja perikanan, saya pelajari literatur lobster gitu ya. Lalu bisa nggak lobster ini saya tanam, saya budidayakan di Waduk Cirata dengan jaring apung. Maka dibilang, ya kan waktu saya ada datang dari berbagai wartawan gitu ya. Saya bilang, saya mau coba aja. Daripada saya nyesal hidup saya nggak punya kreativitas gitu kan ya. Saya coba. Dan saya tidak perkirakan gitu. Memang ikan tubuh besar, tapi saya tidak perkirakan capitnya gitu ya. Nah, akibatnya ikan saya lobster banyak hilang gara-gara memang dicapit, dirobek gitu ya. Tapi berhasil gitu kan. Nah, kita pernah contoh-contoh ya. Pokoknya asik deh kalau kita kreatif. Kita berani mencoba. Oke ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Jadi kita sendiri sudah terlahir secara kreatif. Tinggal dilatih, dibentuk, dikembangkan. Supaya kita bisa lebih bagus lagi. Oke ya? Nah, inilah berbagai kreativitas yang diperlukan. Hambatannya apa? Nggak belajar ya. Nggak punya kompetensi, nggak punya knowledge. Ini satu hambatan. Berarti apa? Nggak punya bank data. Ini hambatan pertama. Malas baca. Maka tadi tergantung teman-teman ya. Kalau Anda baca buku pasti berkembang. Lalu berikutnya nggak punya motivasi. Nggak punya motivasi jelas dalam hidup kita. Nah, nggak punya konsep diri yang kuat. Nggak punya penghargaan pada diri Anda sendiri gitu ya. Nah, kalau Anda menilai bahwa saya ini manusia berharga, bernilai, saya punya dong karya-karya kreatif selama hidup saya gitu ya. Nah, ini akan berkembang. Gitu ya. Nah, faktor lingkungan, internal, lalu eksternal Anda. Company Anda tergantung company Anda. Maksa nggak kreativitasnya? Saya mau tanya dong ke Pak Agus di JX Nippon, dipaksa nggak Pak? Diminta ide-ide Anda oleh perusahaan. Gimana Pak Agus Suparyono? Sorry, gimana Pak? Sorry Pak. Pak Agus dipaksa nggak oleh ini secara korporasi, secara perusahaan, Bapak dipaksa nggak untuk mengeluarkan ide Bapak? Ya, untuk saat ini sih Pak, itu masih
belum ada paksaan ya Pak. Oke. Heeh. Masih belum paksaan, Pak ya? Ya, Berarti Pak Agus masih lumayan. Berarti perusahaan Bapak belum ada yang ikut training sama saya, Pak. Belum dipaksa. Oke. Gitu. Kan tergantung organisasi dan tergantung para leader-leadernya. Gitu betul, ya. Pak. Kalau saya, karena saya sudah belajar di Jepang, sudah belajar saya di Belanda gitu ya. Wah, anak buah saya bakalan kabut ya. Kenapa? Saya mau mereka super pintar juga gitu ya. Kalau nggak punya konsep diri, kita nggak punya image dalam diri kita ya. Ya hidup gitu-gitu aja gitu ya. Nggak asik hidup ini. Nggak ada kreativitas gitu ya. Bahkan nanti kalau udah tua kayak kakek gitu ya, nggak ada yang diceritakan buat anak cucu. Kesian banget gitu kan ya hidup ini gitu ya. Oke, maka saya bersyukur sama para guru-guru saya sebelum-sebelumnya itu ya, walaupun sebel gitu kan. Oke, Mungkin terima kasih Pak Agus ya. ya Kalau di Pak, SC mungkin awalnya dari ngikut training Pak Johnson ini Pak, mungkin akan berlanjut sih Pak. Oke, good. Terima kasih Pak. Oke Pak. Kalau di SC Johnson gimana ya? Pak Abrisa, Ibu Ana, Bu Bertina, dipaksa nggak ya? Silakan loh. Ya, kalau kita dari kalau secara formalnya tidak ada paksaan sebenarnya, Pak. Jadi kita juga belum diintegrasikan ke dalam KPI dan lain-lain, itu belum ada. Tetapi kalau kita bicara tentang kebutuhan, karena di SC Johnson juga selalu berubah, organisasi juga berubah, maka secara nature-nya memang kita dipaksa untuk berubah dan membuat kreativitas atas pekerjaan kita. Itu menjadi secara eksplisitnya jadi harus berubah. Karena dari kita juga, to be honest, organisasi terus berubah, cara kerja kita juga terus berubah. Iya. Itu Pak. Jadi masih belum dipaksa Pak ya? Belum ada, kalau secara eksplisitnya belum. Ini teman-teman ya, saya pernah menegur Toshiba sama grup Sanyo. Saya kan kalau ngajar kan bodoh amat, saya keras ngomong karena waktu saya dipercayakan mengajar secara korporasi in-house training gitu ya. Saya bukan hanya sekolah dibayarnya gitu ya. Tapi kasihan sama company ini kalau dia nggak belajar. Contoh kasus. Waktu itu saya melatih grupnya Sanyo yang di Jaya Komponen gitu kan ya, di Jalan Raya Bogor. Nah, saya udah kasih tahu, Bapak, ini karyawan Anda sudah terlalu tua dan tidak kreatif, saya bilang. Saya kalau ngomong to the point. Kenapa saya bilang? Karena saya tes ide-idenya gitu ya, lemah sekali gitu kan ya. Lalu yang kedua, dia terlalu percaya dengan merek Sanyo-nya untuk TV cembungnya waktu itu. Saya bilang, saya udah kasih tahu, saya baru jalan-jalan dari Cina, saya bilang. Di Cina sudah mulai mengembangkan, masih cembung tapi dia flat di depannya. Saya udah kasih tahu, tolong pikirkan cepat ya. Kalau Anda nggak berubah dalam waktu 5 tahun dari sejak saya ngomong itu, pasti company tutup. Berani bertaruh sama saya. Terus saya ngomong dengan Sanyo, lalu saya juga di training di grupnya Toshiba. Sama hal juga, terlalu pede dengan mereknya. Terlalu pede dengan mereknya gitu ya. Nah besarnya gitu ya. Tapi kalau saya ngajar, saya cuek aja ngomong, mau bodo amat mau panggil lagi atau enggak. Tapi kan saya berpikir rasional gitu ya. Saya kan karena saya banyak di luar gitu kan ya. Saya juga banyak traveling. Saya tahu beberapa penerbangan saya bilang, nah, akan tutup nih. Nah, mereka nggak percaya. Akhirnya saya dipanggil lagi. Iya Pak Johnson, sorry juga ya. Untung Toshiba sekarang mulai bangkit ya dengan TV flatnya gitu ya. Udah mulai. Sanyo sudah ketinggalan, agak berat gitu ya. Saya rutin melatih grup Jepang gitu kan ya. Karena saya memang dari Asahi, jadi mereka percaya kalau saya juga alumni dari Jepang gitu kan ya. Seperti itu. Cuman banyak juga yang lambat terlalu menggunakan namanya continuous improvement-nya. Jadi kadang-kadang harus perlu radikal prosesnya gitu ya, harus cepat dia, rasionalnya gitu ya. Kalau enggak lambat dia. Nah, saya juga pernah melatih satu grup juga perusahaan Sanyo, yang Sanyo-nya yang pompa. Saya kadang-kadang kalau mengajar tentang sales gitu ya, saya kasih tahu, nih salesman Anda ini udah ketuaan, saya bilang. Gaya gregetnya di lapangan tuh udah nggak kuat lagi, kurang kreatif dia. Dan mereka nggak percaya gitu ya. Kan kita orang-orang kalau mau nyari pompa, selalu nanya apa? Beli mesin Sanyo dong. Betul, memang disurvei setiap orang, kalau mau beli pompa pasti nanyanya mesin Sanyo. Tapi saya bilang, saya bertaruh ya,
Ini ada perusahaan Korea lagi ganas waktu itu, mereknya Gold Star. Gold Star ya. Ini sudah mulai menggerogoti market Anda. Saya bilang. Nanti orang tetap nanya Sanyo tapi dikasihnya Gold Star. Dan bahkan sekarang Shimizu yang lebih ganas. Itu jenis pompa. Nah ini kadang-kadang problematik dari company punya nama besar gitu ya. Dia terlalu besar, akibatnya dia akan menggunakan teknik metode yang dan smooth gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa ya smooth itu ya. Ini harus berpikirnya radikal, apalagi zaman sekarang pandemi. Radikalnya luar biasa, putarannya 180 derajat gitu ya. Kalau nggak bisa cepat recover, pasti dia tewas gitu kan, gugur company-company-nya. Nah itulah saya asiknya kadang-kadang kalau melatih company-company yang sangat kreatif gitu ya, itu asik banget. Dan responnya cepat gitu ya. Dan company-nya luas gerakannya. Seperti saya melatih grupnya Astra, luas juga dia. Cepat dia belajar, lalu adaptasi. Nah, cuma kadang-kadang yang menghambat tadi apa? Faktor organisasi yang ini nih. Sekalian ya, ini yang kadang-kadang agak mengerikan ya. Siapanya? Jangan-jangan company-nya udah oke-oke saja. Para leadernya nih, Pak Abrizal. Kadang-kadang organisasinya, yuk kita adaptasi supaya kita survive company ini. Tapi leadernya nih, yang nggak suka belajar, nggak suka training gitu ya, ikut training ya udah membiarkan saja. Bahkan anak buah yang kreatif dihambat gitu kan ya. Yang sangat banyak omong kreatif itu dihambat. Nah, ini sering menjadi pembunuh kreativitas itu adalah bisa terjadi oleh para pemimpinnya. Yang nggak kreatif. Kenapa? Dia kalah sama muda-muda. Teman-teman. Ini saya pernah juga melatih grupnya BPJS. BPJS ya. Dia merekrut ribuan orang, dari ribuan hanya terima kurang lebih 30 orang. 30 orang ini dalam rekrutmennya dari anak-anak milenial. Dalam waktu 6 bulan setengahnya keluar. Lalu saya dipanggil, Pak Johnson tolong dong kenapa sih dikeluar-keluar? Ya semua saya kasih tahu ya jujur saya bilang. Mau tahu kenapa pada keluar nih teman-teman? Padahal mereka orang-orang bagus gitu ya. Satu, organisasinya terlalu secara strukturalnya terlalu birokrasi banget. Sementara yang Anda ikut ada milenial yang cepat ide-ide kreatifnya dan cepat mengambil keputusan. Nah, birokratik. Ya sudah perbaiki aja sistem kerjanya, lalu model meja kerjanya, ruang kerjanya harus mengikuti pola milenial kan gitu ya. Seperti itu. Lalu ada beberapa company juga saya bantu gitu ya. Nah, apalagi data yang terbaru itu misalnya nih. Kalau Anda baca literatur baru BPS, nanti itu 2025 ini isu paling kencang ya. 2025, 75% pengambil keputusan adalah milenial. Entah itu rumah tangga, dalam rumah tangga, entah itu di level korporasi. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu ya, bahwa mereka ini milenial sangat kreatif. Selalu apa gayanya? Nah ini saya mungkin bisa melihat dari Ibu Bapak di sini mungkin masih kelompok milenial gitu ya. Kan milenial ada dua kelompok ya. Kelompok milenial antara itu yang kelahiran tahun 80 sampai 90. Kalau kelahiran 90 sampai 2000 ini sudah milenial murni kan gitu ya. Belum nanti generasi Gen Z-nya gitu ya. Makin kenceng dan yang paling ngeri nanti 2025 ini kecepatan mengambil keputusan dan juga kreativitasnya. Sekarang Bapak Ibu boleh cek ya. Jenis makanan baru oleh anak-anak milenial hanya tahan 3 bulan. Setelah 3 bulan lewat, nggak akan laku lagi. Nanti produk-produk baru itu pasti seperti itu ya. Nah, saya juga lagi melatih grupnya PT KAU, gitu ya. Nah, mereka lagi merekrut besar-besaran anak-anak milenial. Dan mau tahu, teman-teman sekalian ya, mereka lagi kepusingan menerima ide tersebut gitu ya. Lalu mereka karya-karya mereka bagus gitu, cepat gitu ya. Tapi mereka masih berat organisasi bergeraknya. Nah, saya bilang saya ngomong sama direkturnya gitu ya. Ini harus cepat nih, kalau enggak 2025 company Anda hilang gitu ya dari permukaan. Saya ngeri banget loh. Kalian ya, saya kan mempelajari semua ya. Saya sekarang lagi mempelajari ini teman sekalian ya, satu literatur baru yaitu tentang digital virtual gitu ya. Itu ngeri banget. Ini sekarang nanti ya ada keluar nanti di 2025 namanya IBM keluar ya, sistem baru IBM. Kalau sekarang kan yang model yang tipe apa ya, saya lupa ya. Itu dia membaca buku 1 juta buku satu detik. Kebayang ya? 1 detik 1 juta buku. Sekarang nanti yang model Krypton baru ini 2025 itu 5 juta buku dalam waktu 1 detik. Kecepatan informasi. Dan saya punya koneksi teman saya di IBM gitu ya.
seorang ahli developer ya, pengembang teknik baru gitu ya. Ini Bang katanya, ini keren banget ke depan. Kalau kita nggak siap, wow, kita akan kehilangan momentum kita. Makanya company harus belajar terus gitu, harus belajar, nggak boleh dia berhenti, nggak boleh puas diri. Nah itu ya, yang paling dekat adalah 2024 tahun lagi. Saya lagi baca-baca berbagai literatur baru gitu ya. Gimana sih apa metodologinya dari bentuk-bentuk sekarang kan Anda sudah menikmati ya namanya model-model virtual seperti menggunakan Google Map. Itu suatu bentuk ya Google virtual reality. Model sederhana itu Google Map. Nanti ke depan tuh akan canggih gitu, berkembangnya gitu ya. Itu ngeri banget. Saya ngeliatnya, wow keren banget ya. Seperti apa nanti sekalian. Nah, jadi Bapak sekalian pentingnya kreativitas ini. Nggak boleh berhenti belajar. Pokoknya gini, kalau kata pabrik sepatu gitu ya, setiap minggu ada satu model baru keluar. Itu kami garansi. Itu keren baru. Boleh cek deh ya. Nah, sepatu bata Indonesia pun sudah seperti itu. Setiap Jumat kami juga punya produksi baru. Karena mereka harus kreatif. Kenapa? Anak milenial nggak suka. Dia hanya tahan 3 bulan menggunakan sesuatu hal. Gitu ya. Nah, jadi harus kreatif. Gimana dong? Berkembang. Makanya belajar terus ini ya. Nah, kita sekarang masuk ke creative thinking ya. Ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ini tantangan buat saya dan Anda. Belajar terus. Nggak boleh berhenti belajar. Sampai detik ini pun saya terus belajar ya. Dan saya, ya kalau pendidikan itu udah lewat lah gitu ya. Nah, sekarang saya bisa ngikutin nggak perkembangan terbaru, ilmu baru gitu ya. Waktu saya kuliah di UI, saya belum belajar tentang digital marketing. Saya terpaksa kuliah lagi, buat kuliah ya, khusus digital marketing. Saya bisa mempelajari gitu kan ya. Nah, sekarang saya lagi mempelajari namanya virtual reality ya. Virtual reality sama digitalnya gitu ya. Sama berbagai teknik lain-lain. Supaya kita bisa merespon market kita dengan baik. Nah, itu kreativitas tingkat tinggi ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Kalau mau tanya, silakan. Nah, ini teman-teman. Ya. Kreativitas sederhana saja, ini definisinya. Kemampuan menggabungkan, mengaitkan, kadang-kadang dengan cara ganjil, aneh gitu ya, namun mengesankan, merupakan dasar pendayagunaan kreatif dari daya rohani manusia dalam bidang atau lapangan. Contoh dari konsepnya George J. Seidel gitu ya. Atau dari Dr. Maren SL disebutnya apa? Psikodinamik sintesis disebut kreativitas adalah perumusan dari makna melalui sintesis. Nah, ini salah satu aja sintesis ya. Kalau John Havel di sini disebut apa kreativitas dirumuskan sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi baru. Nah, ini salah satu juga nih. Nanti di Scamper ini salah satu ya bentuknya. Nah, apa saja sih? Sebenarnya sederhana. Ya, bisa banyak ya. Yang penting apa? Mempunyai nilai tambah baru. Sederhana gitu. Anda membuat karya-karya dengan sumber daya yang terbatas, mempunyai nilai tambah. Itu aja kalau buat saya mah gitu ya. Terbatas tapi Anda kreatif. Nah, sehingga Anda bisa membangun suatu nilai. Misalnya contoh sebatang besi nih. Harganya $5. Kalau jadi sepatu kuda, kreatif kan ya? Dibuat sepatu kuda, $10,5. Ketika jadi jarum, $3,25. Ketika jadi per jam, $250. $20 di sini ya. Nah, ini tergantung. Makanya sebatang besi tergantung di tangan siapa dia. Kalau di tangan seorang ahli dari Swiss, jadi Rolex, wah, jadi jam-jam Bucherer, wah, jam merek lain, yang harga bisa 4 miliar, bisa 5 miliar, wah, besar ya. Kulit di tangan seorang ahli pembuat tas, di Indonesia hanya tas biasa dijual 50.000, tas kulit atau jaket kulit gitu ya. Nah, tapi kalau dijual sudah oleh nama-nama besar, kreatif gitu ya, bisa harganya puluhan juta. Nilai tambahnya gitu ya. Nah, makanya dengan ini Jokowi dengan konsep terbaru, makanya saya juga heran juga ya. Jokowi minggu lalu dia membangun suatu unit baru, divisi baru. Divisi teknologi kreatif. Saya juga bingung kenapa ya, kan sudah ada di BPT ya, Badan Pusat Pengkajian Teknologi BPT kita. Dan Bapak Ibu tahu di BPT kita tuh ada 3.000-an doktor baru. Doktor loh ya. 3.000-an doktor di BPT kita, lulusan dari Harvard, dari MIT, dari berbagai top dunia.
Tapi mana hasilnya sampai sekarang? Nggak kreatif, nggak tahu kenapa. Lalu Jokowi terpaksa mengumpulkan para diaspora kita di luar negeri. Disebut wadahnya itu nanti yang tim digital itu ya, teknologi itu. Ngumpulin lagi supaya Indonesia bisa fight. Kenapa BPT udah nggak tahu kenapa sih, bingung gitu ya, kok melempem gitu ya. Kita bikin vaksin aja baru mau jadi. Udah terlambat gitu kan ya. Padahal Indonesia ini jago-jagoan dunia tuh kemarin baru terbukti kan ya. AstraZeneca orang Indonesia 2 orang terlibat situ. Di berbagai dunia orang Indonesia juga. Tapi kenapa kalau di Indonesia kok jadi tumpul gitu kreativitasnya? Kita nggak tahu ya. Semoga lah ada jalan keluar. Dan jadi kita berkreatif ini banyak banget ya. Bisa mengurangi kompleksitas yang memberikan solusi di sini ya dalam bisnis kita atau dalam situasi seperti ini. Pandemi. Melihat masalah sebagai suatu peluang juga ya, dengan kreatif di sini ya. Kemudahan dalam mengambil keputusan ya, menghasilkan ide-ide baru, inovatif, kreatif, dan cara-cara baru untuk apa saja semua ya, produktif dan juga menjadi orang-orang penting bagi organisasi karena Anda kreatif. Kalau Anda nggak kreatif, ya disingkirkan, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh pengalaman orang kreatif. Ya, Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah karena otaknya dianggap tumpul. Tapi Thomas Alva Edison ini katanya menurut catatan itu adalah orang yang homeschooling pertama di dunia. Thomas Alva Edison, homeschooling pertama di dunia ya, yang diajarkan oleh ibunya langsung. Tapi jadi penemu apa? Lampu gitu ya. Thomas Alva betul ya. Lalu Louis Pasteur juga kimia yang tidak cerdas ya. Walt Disney tidak punya bakat dan dia ide-ide banyak ditolak oleh grup-grup perusahaan sinema di Amerika. Dan saya sempat melihat ya karya Walt Disney di Amerika di sini, ini keren banget ya dengan empati dia. Winston Churchill di sini ya. Nah jadi artinya apa? Setiap orang lemah juga aja punya kesempatan kreatif gitu kan ya. Nah jadi jangan berhenti untuk kita untuk kreatif di sini. Lalu di Indonesia gimana? Ada penisi, ada fondasi jalan, cakap Susro Bahu, udah banyak ya, bagus-bagus kita ya. Nah, Indonesia juga tuh yang penemu 5G di Jepang orang Indonesia. Itu kan banyak ya. Jadi karya-karya kita banyak sebenarnya kan ya, tinggal kita mau nggak mengembangkan diri kita. Nah, kadang-kadang pun kebetulan ya, pernah gagal pun bisa menjadi suatu karya besar ya. Contohnya Post-it oleh 3M ya. Dia gagal membuat lem yang kuat, gagal. Dicoba-coba dipakai buat kertas, jadi Post-it sekarang ya. Jadi keren. Nah, oke ya. Nah, gimana tahap-tahapnya? Ini dia. Pengalaman masa lampau kita belajar, dapat data di sini, lalu mau kreatif baru dan jadi pemimpin masa depan. Nah, ini dia ya. Nah, masa depan di sini adalah orang-orang kreatif, orang-orang baru, gitu kan ya. Nah, dari kreatif ini muncullah inisiatif. Jadi orang kreatif pasti punya inisiatif. Orang kreatif pasti punya kreativitas. Nah, jadi inisiatif di sini adalah bagaimana orang bisa diri untuk melakukan nyata gitu ya. Dari mulai berempati ya. Jadi inisiator dia di satu situasi ya. Jadi punya keberanian dia menjadi mengambil ide di sini. Nah, ini penting banget ya. Makanya inisiatif kreativitas sangat berkorelasi kuat. Gitu ya. Lalu gimana dengan inovasi? Nah, inovasi itu sama, gitu ya kita lihat ya. Makanya stepnya dalam bentuknya ATMI model ada tiru, modifikasi dan inovasi. Ini step-stepnya. Belajar dari meniru, modifikasi baru inovasi. Karena inovasi ini sama sekali baru ya. Baru dia menciptakan sesuatu yang baru dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Jadi bersifat baru bagi suatu perusahaan ya. Baru bagi pasar, baru bagi negara, baru bagi secara sejarah dan segala macam. Nah, memang sekarang ini inovasi ini agak diturunkan dalam yang pemberian hadiah Nobel, ya. Jadi Bapak Ibu, contoh-contoh hadiah Nobel itu awal-awalnya memang inventor pertama yang dari tidak ada menjadi ada. Misalnya Thomas Alva Edison menciptakan lampu, gitu ya, listrik. Nah, tapi tahun kemarin ini 2020-an bingung siapa lagi yang benar-benar murni inventor baru, murni ilmu baru. Udah susah.
Nah, makanya kemarin itu dalam teknologi diberikanlah kepada ini yang penemuan itu ya, X-ray, foto X-ray, itu penemuan tahun 60. Dulu dianggap modifikasi, bukan inovasi baru, bukan inventor baru. Tapi makanya nggak dapat hadiah dulu-dulunya. Karena dianggap modifikasi dari fotografi. Dianggap bukan penemuan baru. Gitu ya. Karena modifikasi dari fotografi, jadi foto di luar, lalu tinggal dimasukkan sampai ke dalam tubuh gitu ya. Nah, tapi sekarang di 2010 kemarin, 2020-an atau 2019-an gitu ya, diberi hadiah Nobel. Kenapa? Memang udah sulit sekarang hal-hal yang memang murni baru. Sulit sekarang ya. Kebanyakan sifatnya apa? Sudah modifikasi. Nah, saya nggak tahu nanti SC Johnson sudah siap nggak dengan sumber daya yang terbatas begini. Orang kan sekarang cenderung ini kan air mahal di muka bumi ini ya. Sudah mulai belum? Saya nggak tahu SC Johnson memproduksi sabun nggak ya? Oh nggak ya? Saya nggak tahu. Oh, Pak. udah. Kita produksinya Baygon, Pak. Oh, Baygon ya. Oke. Mungkin nanti Baygon yang jenis apa? Dulu kan yang mulai berbahan dasar kerosin dulu saya ingat banget ya. Sekarang sudah berbahan dasarnya, saya udah nggak tahu deh. Udah apa sekarang ya? Sudah Kita lain ada ya? yang udah, karena kerosin kan harganya cukup fluktuatif ya. Jadi kita ada yang water base juga, Pak. Water base ya. Nah, itu kan keren ya, sangat dinamis berkembang ya. Nah, nyamuk-nyamuk sekarang nih bagaimana? Dianalisa terus gitu ya. Oke, good. Nah, jadi berkembang terus. Kita melihat terus berkembang. Jadi karya inovasinya Anda apa nih? Misalnya Pak Agus, oli, kira-kira olinya nanti seperti apa ya Pak ya? Perlu nggak oli yang mesti masuk 4 liter Pak dalam mobil Pak? Misalnya oli mobil. Kira-kira Pak Agus bisa nggak menciptakan oli hanya seliter cukup Pak di mesin mobil Pak? Kalau untuk mobil sih 4 liter, Pak. Kalau Iya, 1 liter, saya tahu iya. sekarang 4 liter. Bisa nggak Bapak menciptakan oli hanya 1 liter gitu ya? Kan bisa menghemat jauh Pak ya. 1 liter gitu bisa cukup untuk pelumasan. Kan intinya kan yang penting kan mobil itu mesinnya terlumas ya dengan baik sehingga gesekannya berkurang. Berarti kan Bapak harus punya dia sedikit, dia set. Misalnya nih Pak, kan ide gila nih Pak. Bapak bayangannya Pak ya. Dulu aki mobil itu butuh air, media untuk listrik. Betul nggak sekarang? Sekarang hanya apa namanya? Hanya lempengan-lempengan. Nah, ini nantinya ke depan mungkin ukuran aki mobil tuh dugaan saya nggak segede itu sekarang. Apalagi dengan penemuan baterai jenis baru. Ini inovasi yang gila gitu ya. Bahkan mobil itu nanti mesinnya nggak lagi besar, sekarang akan kecil-kecil mesin mobil itu. Karena bentuknya sudah bentuk chips gitu ke depannya. Sudah mobil elektrik kan gitu ya. Sudah bentuknya sudah berbasis elektrik. Mobil car gitu ya. Wah, itu siap-siap tuh Pak Agus. Saya nggak tahu mobil listrik masih perlu oli nggak Pak? Gimana Pak Agus? Kira-kira mobil listrik kan bisa dihilangkan nggak olinya tuh Pak? Kalau untuk saat ini sih ya Pak, kayak mobil listrik masih memerlukan oli Pak, tapi kapasitasnya lebih kecil Pak. Gitu ya, udah Iya. kecil Pak ya? Iya, betul Pak. Makanya teman-teman, aku pernah baca bukunya Alfie Toffler. Toffler tahun futuristik ya. Jadi ke depan nanti ini sekarang kan orang kan memperkirakan kita akan kehilangan kehabisan energi. Bahan bakar itu apa? Fosil. Ternyata saya baca kembali literaturnya Alfie Toffler, itu enggak, kita akan surplus. Kenapa? Karena orang-orang cerdas makin banyak, akhirnya ke arah ke digital. Ke digital artinya apa? Ke listrik semuanya. Nah, jadi cadangan minyak itu akan tetap tinggi katanya. Itu saya baca. Dan sekarang sudah mulai kelihatan tuh. Ya, sumber energi itu sekarang ke arah yang bentuk-bentuk yang terbarukan gitu ya. Mobil atau baterai gitu ya. Baterai baru. Dan Indonesia, mau tahu misalnya Indonesia keren ya. 5 top dunia dalam memproduksi nanti baterai. Keren. Karena saya melatih mereka sekarang. Saya rutin ya, saya pulang balik ngajar di Morowali. Dan di Morowali itu ada perusahaan dari Cina. Dan karyawannya 50.000 orang.
dan itu lagi peralihan ke Indonesia. Dan Bapak Ibu tahu, saya sudah melatih anak-anak muda Indonesia, lulusan dari ITB, UGM, dari UI, berbagai urusan teknik. Cuman repotnya apa? Ini kadang-kadang saya sebel juga yang lihat di Indonesia ini. Suruh mengambil ahli teknologi, karena orang Cina nggak suka lama-lama di Indonesia. Ya, saya mempersiapkan mereka, gitu, training mereka. Cuman sebelnya apa? Habis di training, nggak ada yang tahan di situ kerjanya. 3 tahun langsung keluar, gitu ya. Akibatnya apa? Ya sudah, orang Cina lagi terus yang ini apa? Yang mimpin jadi supervisornya. Nah, akhirnya saya diskusi dengan bagian HRD-nya. Coba nih Bapak cek aja beberapa kampus gitu ya. Yang mana sih yang loyal-loyal? Yang loyal-loyal gitu ya. Ini saya kasih tahu nih kalian ya. Ini saya pernah belajar dari grupnya Astra dari UT, Unit Director. Lalu saya coba saya minta mereka meneliti. Sekarang saya cek, itu kok Anda dari UT kok banyak kan alumni dari Brawijaya sih? Anak-anak tekniknya. Iya Pak Johnson, karena disurvei nih UI, UGM gitu ya. UI, UGM, ITB gitu ya. Ternyata yang bisa loyal di perdesaan, di kampung-kampung hanya anak Brawijaya. Pertama anak Brawijaya. Tahan-tahan katanya. Yang kedua baru anak Undip. Yang lain-lainnya langsung buru-buru pulang kampung katanya. Ya udah. Lalu saya diskusilah sama grupnya itu yang perusahaan yang PT IMIP ya, yang nanti Indonesia jadi top 5 dunia ya. Saya bilang coba deh cari kampus-kampus yang loyal-loyal deh. Karena kasihan banget. Jadi mau dikader calon pengganti orang-orang Cina-nya gitu ya. Baru sebentar keluar. Bingung tuh orang HRD. Saya nggak tahu Pak Hari ya bidang HRD ya. Di training mahal-mahal, udah saya latih bagus-bagus itu ya. Ya udah berhenti lagi. Pinter-pinter banget. Nah, mau diambil dari kampus-kampus lokal, otaknya terbatas. Kadang-kadang pusing juga tuh. Aduh, gimana caranya? Coba deh saya bilang cari kampus-kampus lain deh. Soalnya ahli teknologinya agak terlambat gara-gara apa? Turnover-nya terlalu tinggi. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dari saudara-saudara yang mau kerja di daerah Morowali itu, wah, itu lagi banyak butuh pekerjaan tuh. Butuh tenaga kerja. Gitu ya. Oke ya, jadi ini pas kuat ya. Nah, gimana ngembang kreativitasnya? Nah, kembang ini gimana? Harus kita kerja tadi jelas ya, berani ngambil risiko. Pekerja keras ya, ngerti ya. Berpikir mandiri, arah hidup jelas, mantep dia, tidak terpaku pada kesalahan. Terus idenya nggak tenang dengan ide masih setengah mateng gitu ya, belum jalan ya. Selalu ada ide baru, humor, fantasi dia suka di sini ya. Lalu tadi ya, buat bang otak Anda, belajar terus. Makanya kira-kira, nah saya nggak tahu nih, teman-teman sudah dipaksa baca buku belum di kantor ya? Kalau saya dulu di grup Heineken, itu wajib baca buku minimal seminggu itu kurang lebih sekitar 100 halaman. Di grup Heineken ya, Belanda. 100 halaman. Lalu nanti setiap minggu kita ada namanya sharing knowledge. Dan itu masuk di dalam KPI. Saya nggak tahu di grupnya si Johnson. Ada nggak wajib baca buku nggak dia, buat Anda? Pak Hari dipaksa baca buku, Pak, atau apa? Ya Pak, kan banyak kita bukunya, itu lemari belakang saya itu buku semua Pak isinya. Nggak, di company Anda Bapak, Oh, belum. dipaksa nggak karyawannya? Masuk ada KPI? Dulu awalnya pernah itu kita pakai bahasa Inggris, pakai conversation tuh. Setiap hari Sabtu kita harus wajib pakai bahasa Inggris, tapi lambat laun nggak berjalan lagi Pak. Memang habitnya itu kita membentuk habit itu memang susah di HR khususnya. Jadi membiasakan karyawan untuk memenuhi perkembangan itu memang sangat susah Pak. Itu gitu ya. Di HR itu ya. Jadi belum dipaksa baca Pak ya? Belum. Pak Agus, di Jack Nippon gimana? Dipaksa nggak baca buku Pak? Tidak ada paksaan sih Pak, tapi di kami memang ada apa namanya kayak perpustakaan gitu Pak, yang isinya memang buku-buku. Jadi untuk setiap kita ada break itu memang diarahkan sih Pak dari HR-nya. Ya, dihimbau ya. Belum dipaksa secara keras sih Pak. Baru diarahkan Pak. Gimana Ibu Eka di S. Johnson, dipaksa nggak baca buku ya?
Suara Ibu? Suaranya belum terdengar, Ibu, maaf. Oke, masih mute, Ibu, masih mute. Oke, suara Ibu nggak terdengar, Bu, ya. Nggak tahu ada masalah. Oke, mungkin Ibu Ana, Bu Bertina, Pak Abrizal bisa sharing. D.S. Johnson itu udah mulai dipaksa nggak baca buku ya? Silakan, kita juga pengen sharing-sharing di sini. Di kami belum ada sih Pak. Cuman memang terkadang beberapa hal kita memang harus mencari buku referensi untuk hal-hal yang baru. Itu aja sih. Tapi kalau paksaan belum ada. Belum ada, masih aman Bu ya? Ya. Nah, kalau saya memang dipaksa ya. Baca buku, lalu ada jadwal sharing. Kalau nggak sempat sharing, bikin video. Suruh ngomong di situ tentang buku-buku yang dibaca. Lalu diupload ke dalam namanya HRIS-nya. Human Resource Information System-nya. Namanya Knowledge Management. Dipaksa. Jadi mesti baca buku, itu bagian KPI. Kedua, dipaksa ngajar. Dipaksa ngajar. Harus ada 2 jam ngajar seminggu. Setiap ini. Dari buku-buku yang dibaca gitu ya. Jadi Bapak Ibu masih bersyukur sih ya, di satu sisi masih enak kita nggak ada wajib baca buku, nggak ada wajib mengajar, tapi buat company sama berisiko tinggi. Dari pengalaman saya, company-company yang sadar bahwa pengetahuan berkembang terus adalah memang mengkondisikan harus dipaksa baca buku gitu ya. Dan dia harus dipaksa juga mengajar, sharing gitu. Dan dari situlah mulai kreatif, karena konsep kreatif itu tadi jelas, kreativitas adalah sesuatu yang ditanam, panggil lagi, tanam, panggil lagi, itu bisa lihat. Nah, pernah ada uji coba grup Epson. Ini saya sharing ya teman-teman ya. 1.500 orang dikirim ke Jepang. Epson ini nyata, kisah nyata ya. Jadi ke Jepang waktu tahun berapa ya, 2000 berapa gitu ya. Dengan harapan mereka nanti punya habit baru. Baca bukunya, kan tadi udah jelas ya, Jepang kan baca buku sekitar 2000 sampai 2500 halaman ya per minggu mereka ya. Lalu mereka di Jepang dibentuk, dididik selama setahun. 1.500 orang, banyak ya, total karyawan dia ada 6.000 ya. Setelah dari Jepang setahun balik ke Indonesia, waktu di Jepang bagus, baca bukunya keren, semuanya keren, cara berpikirnya keren, keren. Balik ke Indonesia hanya butuh 6 bulan hilang semuanya habit-habit negatif positif tadi. Dan akhirnya mereka boleh menyimpulkan ini harus dibikin sistem. Kalau di Jepang kan budaya baca buku, budaya kreatif gitu ya. Ternyata Indonesia kayaknya nggak bisa. Harus apa? Sistem. Sistem itu apa? Ada reward and punishment. Begitu reward punishment berarti kalau Bapak HRD langsung muncul di mana? KPI. Nah, makanya grup-grup yang sudah ngerti ini langsung dimunculkan. Berapa ide kamu dihitung? Dihitung, Pak. Level staff berapa, leader berapa, manajer berapa. Kalau nggak gitu, nggak akan ada produktivitasnya. Karena memang pembelajaran itu adalah memang mesti dipaksa juga katanya untuk Indonesia ini. Nusantara mah kelamaan. Tadi Pak Hari udah bagus-bagus, berhenti. Apalagi ada trouble di pabrik ya, atau di company, pasti hilang. Pasti hilang. Nah, kalau udah dijaga di KPI, mau nggak mau deh tuh. Mesti kasih ide setiap hari, dihitung, di sistem. Nah, itu sistem yang Bapak sekalian dulu tempat saya namanya knowledge management. Jadi ide Anda langsung masuk ke sistem. Lalu nanti pimpinannya akan menseleksi mana yang bagus-bagus. Lalu diuji. Baru nanti kalau dia bagus, idenya dihargai. Kasih reward. Gitu ya. Jadi sistemnya bagus-bagus. Nah, ini kalau Bapak di sini banyak orang HRD gitu ya. Lagi-lagi di Indonesia kalau nggak disistemkan susah. Jadi itu disebut bahasa ekstrinsik. Menggunakan metode ekstrinsik. Jadi dikondisikan terbangun. Karena di Indonesia ini dasarnya pinter-pinter, hebat-hebat. Tapi kalau nggak didorong dengan tegas, susah muncul. Susah ya. Orang Indonesia kenapa para diaspora kita di luar negeri itu keren-keren, bagus-bagus. Karena kan saya banyak juga belajar di luar gitu ya. Saya dulu banyak dikirim ke luar negeri, jadi saya tahu kita hebat-hebat, kita pede-pede banget. Karena kalau kita lihat di Jepang apalagi, kita mah lebih hebat loh teman-teman sekalian kalau saya tahu gitu ya. Keren-keren. Cuma mereka apa? Mereka tuh konsisten belajarnya gitu ya. Saya juga di Amerika, Eropa kita nggak kalah gitu ya. Memang kita kadang-kadang agak kurang pede bahasa aja ya. Bahasa Inggrisnya gitu ya.
Tapi ya pede-pede aja sih gitu kan ya. Kalau sudah bicara teknik, mereka langsung angkat topi gitu ya, jago-jago kita. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman silakan ya, Anda memilih ya, untuk kreativitas ini apakah disadarkan saja atau disistemkan. Tadi pilihan udah jelas ya, tergantung company Anda. Kalau buat saya, company-company yang sudah saya training, kebanyakan dijaga sistem. Dipaksakan gitu ya. Kalau nggak berkembang. Oke, ada pertanyaan? Silakan sekalian. Jelas ya. Mari kita masuk ke teknik. Jelas ya. Baca buku ini penting banget. Bank data kita. Kalau nggak baca buku, sorry. Anda akan sulit kreatif. Lalu kedua, memang gemar jalan-jalan. Jalan-jalan sih artinya apa? Observasi. Penting banget. Mengamati gitu ya. Lalu tangkap pikiran. Nah, ini pentingnya menyiapkan note. Sekarang kita lebih gampang. Saya ketika dapat ada ide baru, saya langsung ketik di handphone saya. Saya masukkan di note saya, gitu ya. Dan melihat, memperhatikan. Ini harus dilatih ya. Karena kalau dibiarkan langsung hilang dia. Buat catatan ide-idenya. Lalu coba analisis. Nah, ini analika thinking ya. Kejar ya. Dan juga berpikirnya luas. Dan jangan jadi tuan kebiasaan. Kebiasaan makan, kebiasaan minum, itu saja gitu ya. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Nah, merangsang otak di sini jelas ya. Baca-baca buku ini penting. Kalau buat saya tetap aja membaca buku terserah Anda, mau baca e-book atau hardbook terserah Anda. Nah, gaya saya dengan anak saya berbeda ya. Anak saya yang di kedokteran UI udah selesai gitu ya. Gaya baca bukunya dia lain. Sampai saya tanya, "Nah, kamu tuh FKUI. Bukumu saya lihat di kamar kamu kok nggak ada buku sih?" Dia bilang, papi, diketawain aku. Papi kan generasi old. Memang aku salut melihat papi. Siapa yang punya satu ruangan perpustakaan sendiri pribadi saya. Ada kurang lebih ada 5 rak buku saya gitu ya. Ada berapa ribu buku saya di situ. Nah, saya tanya, "Nak, buku kamu mana, Nak?" "Nih papi ya, nih aku nih ada handbook kedokteran. Tapi hanya berapa megabyte di note-nya dia." "Ya sudahlah, Nak. Yang penting kau jangan salah suntik ya. Jangan memalukan alumni," saya bilang. Jangan mau di kedokteran. Gitu. Ya udah papi. Kalau anak saya yang pertama yang psikologi UI, dia sudah lagi ambil teologi juga, dia lumayan, bukunya lumayan, ada 1 rak. Buku-buku barunya dia. Tapi masih kalah sama saya bacaan bukunya gitu ya. Tapi dia semangat belajarnya bagus. Dan anak saya dua-duanya jago menulis dalam jurnal dan dapat hadiah terus dalam jurnal-jurnal internasional dia. Keren. Jadi suka menulis, maka saya sering dilecehkan. "Papi bukunya banyak, tapi tulisan papi kok lemah ya." Sudah bisa melecehkan saya loh. Gile, saya bilang, "Ya udah deh, kamu yang lebih muda, lebih keren-keren deh." Karena kan zaman sekarang kan yang diuji di ini ya, bentuk-bentuk jurnal internasionalnya. Diakui nggak dia internasionalnya? Nah ya, jadi belajar terus mengasah otak dan menulis. Nah, maka di kategori menulis disebut kategori kreatif ya, menulis. Dan catatan di sini ya, praktek. Nah ini penting-penting ya, memberi makan otak kita. Rangsang baca tulis, rangsang baca catatannya dikumpulkan. Jadi kayak gini diberi makan. Nah, jangan kebiasaan ya. Rubah pola makannya, berpakaian, membaca. Ini habit. Dan Bapak Ibu sekalian, saya di rumah, dari anak saya masih kecil-kecil, dari balita, kami punya program setiap Jumat malam atau Sabtu malam, yaitu mencari makanan yang belum pernah kita makan. Dan ketika dia mau milih, harus dimakan, harus habis. Makanya anak kami waktu setiap makan ke restoran baru, selalu cari baru. Bacaan juga saya dorong mereka baca bacaannya baru-baru gitu ya. Jadi supaya mereka bervariasi cara baca buku juga gitu ya. Dan ini merubah pola kebiasaan. Ya. Jadi mengembangkan terus. Jadi ini penting banget ya buat teman sekalian ya. Di sini. Oke. Nah, ini kenali hal-hal menghambat kita nih. Takut salah, takut gagal, ini penyakit kita ya, bahaya banget ya. Terlalu sibuk dengan SOP. Itu hati-hati ya. Oh iya Bapak Ibu sekalian, saya coba mau tes Anda deh. Saya mau tes Anda ya. Tolong siapkan kertas sama ballpoint. Waktunya 5 detik nih. Kertas sama ballpoint ya. Sudah siap? Nah, saya siapkan dulu ya. Ini alat tesnya dikembangkan di Jepang. Dengan tingkat akurasi 80%. 80%. Butuh waktu 5 detik ya. Oke, sudah siap? Ballpoint-nya, karena 5 detik, nanti di sini akan saya berikan tampilan instruksi.
ada bacaan ya, ada bacaan. Tolong Anda baca dulu. Nanti saya tanya apakah sudah jelas bacaannya. Lalu nanti saya mulai hitung 1, 2, 3 sampai 5. Begitu 5 berarti tugas-tugas sudah dikerjakan semua ya. Ini bukan karangan saya. Metode ini dikembangkan di Jepang untuk tes awal ya, assessment awal. Yuk kita lihat ya. Oke, lihat teman-teman di sini ya. Nah, oke di sini. Nanti sini saya berikan instruksi ya. Siap ya. Nah, pertama ini instruksinya. Oke, terbaca, terlihat semuanya instruksinya? Terlihat ya. Ini perintah-perintahnya. Silakan. Saya mulai hitung 5 detik dan Anda kerjakan perintahnya di sini. Mulai. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Stop ya. Stop. Oke. Bapak Ibu bisa tunjukkan ke saya hasil kerja Anda. Gambarnya apa di situ? Oke, gambar lingkaran, titiknya di luar ya kalau Pak Hari ya. Oke, kalau Pak Agus titiknya di dalam ya. Ibu Bertina titiknya di dalam ya lingkaran. Oke, Ibu Ana titiknya di mana, Bu? Nggak kelihatan di sini, Bu, Ibu Ana. Sorry, Bu, unmute, Bu. Di dalam ya? Di dalam, Pak. Di dalam. Oke, Pak Abrizal titiknya di mana, Pak Abrizal? Sorry, nggak kelihatan, Pak. Titiknya di dalam lingkaran? Pak Abrizal? Oke. Titiknya di lingkarannya, Pak. Di lingkaran awal. ya, oke. Ibu Eka, titiknya di mana? Ibu Eka lagi izin 10 menit, Pak. Oh, lagi izin ya. Pak Fahmi, bisa merespon? Nah, oke ya. Nah, ini ada hasilnya, ada kesimpulannya. Iya, Pak. Sifatnya sementara ya. Itu bukan karangan saya, tes ini. Jadi begini, ini ada hipotesisnya begini. Ketika Anda menggambar titik di tengah-tengah, dalam lingkaran itu punya kecenderungannya apa? Ketika Anda menggambar titiknya di luar lingkaran, itu kecenderungannya apa? Mari kita lihat. Pertama, tugasnya tadi umum ya. Semuanya melihat suatu instruksi. Gambar sebuah lingkaran besar ke Anda. Oke, jelas ya? Anda menggambar lingkaran semua. Lalu yang kedua, letakkan sebuah titik di kelas tersebut. Nah, letak titik ini kan bebas ya. Berarti ini refleks Anda mengerjakan. Entah titiknya di tengah, entah di pas garis, entah di luar lingkaran. Itu bebas. Nah, dalam riset ini katanya begini. Kalau dia menggambar titik letaknya di mana, itu mewakili apa yang dalam pikirannya dia. Mewakili habitnya, mewakili ya. Mewakili sementara habit-habitnya dia. Nah, apa yang disimpulkan? Jadi ketika orang menggambar titik di dalam lingkaran, ya sebelum belajar, nih, sebelumnya, punya kecenderungan dia adalah play safe, bermain aman, terjebak dalam comfort zone. Nah, ini beritanya. Kalau Anda nggak berubah, nah ini hebatnya teknik ukuran ini adalah setiap orang bisa berubah dengan cepat, gitu ya. Jadi kalau Anda yang titiknya dalam lingkaran, ini perlu waspada diri Anda, bahwa Anda harus berjuang keras, belajar, keluar dari zonanya. Karena bicara kreativitas, bicara apa? Things out of the box. Jadi bisa ngelihatnya keluar lingkaran sini. Gitu ya. Nah, orang-orang yang pas di garis, ini dia orang sudah berani menyerempet-rempet aturan-aturan yang ada. Dia bisa melihat sisi berbeda. Dan bisa dia bergesekan dengan SOP. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah di luar kotak ini, luar lingkaran ini, berarti dia sudah bisa melihat hal-hal berbeda. Dan dia bisa melihat berbagai kelemahan-kelemahan dari SOP yang ada. Atau yang ada. Dia bisa buat karya-karya baru. Nah, itulah kesimpulan dari tes ini. Bukan karangan saya, ini kembang di Jepang ya. Lalu berita baiknya adalah setiap kita bisa mengimprove diri kita. Jadi ini nggak harga mati. Ini hanya tes saja sebelumnya. Gitu ya. Nanti setelah Anda tahu ini, berarti ke depan. Nah, cuman nanti waktu Anda berpikir depan, Anda maju, berkreasi, ingat selalu ada lingkaran baru, zona baru. Pindah lagi ke zona baru. Makanya setiap kita profesional harus terus kreatif. Nah ini Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit ya. Saya lagi melatih satu perusahaan pemerintah yang sedang dibangun. Ini keren banget. Dia perusahaan anak perusahaan.
dan itu 90% karyawannya adalah milenial. Dan mau tahu bagus sekali, gara-gara pandemi ini dibuat semua serba digital dan canggih-canggih semua, baru-baru. Dan orang-orang tuanya pada nggak tahan, pada berhenti, bukan pemerintah, dan pada keluar pindah ke departemen lain. Nah ini saya lihat ini bagus nih dari pemerintahan kita gitu ya, sudah mulai ada company baru yang sangat kuat nih saya lihat ya secara digitalnya. Moga-moga ya ini kita bisa keren company-company negara-negara kita nih ya, negara kita ya. Tapi kita lihat nanti tergantung ya. Dan mereka tahu nggak, pegawai negeri tapi kerjanya keren-keren. Itu mereka pada lemburnya kalau dia belum selesai dengan kerja. Kadang-kadang saya tanya, jam berapa Anda pulang? Ya kami Pak, konsepnya karena kami dilatih oleh mantan menteri ya, Kuncoro siapa gitu ya. Itu mereka sangat peliti kerjanya. Kalau nggak bagus, diberhentiin dia. Baru saya tahu tuh perusahaan negara gitu ya. Main pecat orang gampang banget. Karena dia ini lagi jadi apa? Pilot project gitu ya. Yang sangat-sangat bagus gitu kan ya. Dan itu anak pintar-pintar semua. Bagus-bagus saya lihat. Tapi saya lihat mudah-mudahan bertahan, keren gitu kan ya. Nah, itu ditantang kreativitas baru. Nah, artinya apa? Belajar terus ya. Oke. Baik sekali ini, jadi belajar terus ini. Nggak boleh berhenti belajarnya. Nah, jadi jangan takut atau yang tersibuk dengan SOP. Lihat hal baru ya. Buat ya. Jangan takut. Terlalu pasti. Jangan hati-hati di sini ya. Kurang pengaruhi, kita harus berani mempengaruhi. Tadi kan kemampuan komunikasi, mempersuasi dan mempengaruhi ya. Hati-hati yang nggak suka bermain-main, ini bermain tanda kutip ya, bermain dengan ide-ide Anda ya. Dan hati-hati juga yang menghargai hadiah. Nah kadang-kadang kita kan, kalau sudah kita kreatif nih, apa hadiahnya buat saya? Apa rewardnya? Nah, itu bahaya. Dan ini kecenderungan kita ya, orang-orang kita, karena saya banyak belajar di luar juga gitu ya. Kita Indonesia ini selalu mengharapkan hadiah. Apa untungnya buat gue kalau gue kreatif? Nah, memang akhirnya beberapa company, contoh ya ada grup Jepang, dia hargai satu ide itu Rp1.000, ada menggunakan itu. Jadi karena dia sudah ikut training saya berikan dorongan, tapi hari mereka pakai reward. Satu ide Rp1.000. Nanti kalau idenya diangkat jadi isu untuk menjadi di testing gitu ya, itu dapat nilainya 1 juta. Tapi kalau bisa diimplementasi, dapat nilainya 50 juta. 50 juta. Kalau bisa diimplementasi. Tinggal dilihat apa efisiensi bisa dilakukan. Ya, Rp1.000, 1 juta, 50 juta. Itu PT Takagi. Ya, bisa tahu banget ya, dihargai. Tapi tergantung perusahaannya. Nah, itu ada dipakai. Apakah efektif? Saya nggak tahu terakhir ya, seperti apa. Nah, jadi kita harus mengembangkan kreativitas kita di sini ya. Mengembangkan. Nah, mulai kita masuk ya ke tekniknya nih. Cara kerja kita, pikiran kita, semua di otak kita. Sadar bahwa sadar. Nah, ini dia berita. Ini saya baca dari berbagai referensi, disebut otak bawah sadar kita, ini otak atau otak kanan, otak kreatif itu powernya itu 88%. Otak sadar kita itu 12%. Albert Einstein baru pakai 4%. Gila ya. Gede banget ya. Albert Einstein baru pakai 4%. Nah, jadi di sini otak kita luar biasa yang diciptakan Tuhan buat kita. Nah, bagaimana caranya katanya melatihnya? Nah, ini dia. Pertama di sini ya, konsepnya adalah Bapak Ibu harus mampu melatih panca indera Anda. Melihat, mendengar, merasakan, mencium, mengecap. Ini dilatih panca indera Anda. Jadi masuk dalam otak kita, kebenaran kita. Lalu yang kedua, kalau Anda memperhatikan gayanya Thomas Alva Edison, gitu ya, dia hanya berimajinasi. Jadi di sini dia. Nah, ini dia pakai teknik ini. Jadi dia mengembangkan kemampuan otak bawah sadarnya dengan ilmu dasarnya ini. Pertama, konsep dasarnya adalah otak bawah sadar ini dia bekerja dengan gambar, visual. Contoh, ketika Anda, kalau saya sebut pisang, yang dimuncul di kepala kita ini tulisan pisang atau gambar buah pisang. Gimana Pak Afri? Pak Fahmi? Gambar pisang. Gambar pisang. Oke ya. Kalau saya bilang si bolok kotok, ada nggak gambarnya Pak? Gambarnya apa Pak? Si bolok kotok. Nggak jelas kan? Nggak jelas ya. Nah, jadi perlu diprogram, diisi.
Nah, makanya di dalam ilmu-ilmu teknik, visual management itu keren banget, gitu ya, visual management. Nah, jadi otak kita bekerja dengan gambar. Berarti di sini ilmu dasar pertama adalah kemampuan visualisasi, ini penting banget. Makanya para peneliti kita suka melukis. Suka melukis. Anda boleh cek setiap inventor di dunia ini nih ya, baca background biografinya. Pasti mereka suka melukis dan suka main musik. Main musiknya tinggal pilihannya kebanyakan piano. Piano gitu ya. Udah, piano musik atau main biola. Kan dulu cuma itu aja mungkin gitu ya. Jadi melukis dengan musik. Dan itulah teknik visualisasi. Misalnya Thomas Alva Edison, waktu dia menggunakan karya-karya kreatif dia selalu menggunakan sketsa. Dan sketsa dia masih tersimpan dengan baik di Museum General Electric, masih ada sekarang ya, bersketsa. Dan dia menggunakan teknik namanya pakai delta, pakai tidur dia, gitu ya, tadi kreatif dia. Nah, dia berimajinasi. Dan imajinasi dia dipicu dengan bunyian, hentakan, gitu ya. Nanti kita belajar ya. Nah, rumus kedua, sekali lagi ya, otak itu tidak bisa bedakan antara nyata dan imajinasi. Sekali lagi, rumus kedua. Jadi ketika Anda membayangkan sesuatu hal, maka otak kita bisa merespon dengan baik, seolah-olah dinyata. Contoh, waktu Anda memesan menu makanan ya, di daftar menu sebelum kita COVID gampang misalnya, pasti lihat gambar-gambar kan ya. Apalagi dia penyajiannya bagus. Kalau di kafe-kafe kan udah keren ya, udah pakai tablet gitu kan ya, tablet langsung lihat klik, sudah bentuknya 3 dimensi. Bahkan belum ada di depan kita pun kita sudah mengeluarkan air liur. Udah keluar tuh. Seolah-olah gambar itu nyata, padahal itu barang itu belum ada. Nah, inilah disebut nyata imajinasi. Nah, itulah yang dikembangkan beberapa para peneliti. Jadi seolah-olah otak tidak bisa bedakan itu nyata dan imajinasi. Nah, kemudian yang ketiga di sini jelas ya. Otak dan tubuh saling mempengaruhi. Jadi kalau otak dia sedang membayar sesuatu, dia langsung menulis, menggambar, melukis, mengerjakan, gitu ya. Makanya orang-orang kreatif biasanya dia membuat sketsa. Waktu dia mengimajinasikan, membentuk warna, dia mulai menggunakan sketsa. Makanya dulu saya katakan ya, para inventor itu jago melukis, jago melukis. Karena ilmu dasarnya membuat sketsa. Apa saja sketsa, baru gambar tekniknya, gitu ya. Nah, itu teman-teman, ini modal dasar kita ya. Pertama, rumus dasarnya otak bekerja dengan gambar. Lalu otak kita tidak bisa bedakan itu nyata imajinasi. Bahkan Anda nonton filmnya sedih, menangis. Padahal itu cuma sekumpulan titik. Anda melihat makanan di film atau nonton di TV, acara makan heboh gitu ya. Waduh, udah ngiler-ngiler gitu ya. Respon kita itu jadi nyata. Nah, ini modal dasar kita dalam kreativitas. Otak kita, gitu ya. Nah, disinilah pentingnya melatih panca indera kita, merespon. Nah, oke ya. Nah, juga dalam kreatif dan bentuk problem solving seperti ini sobat sekalian. Contoh. Ya. Jadi semua masalah dilihat, ya kan? Dia kreatif sini. Contoh melepas TV yang sudah kelamaan dan bisa keluar. Terus tekan, gitu ya. Jalan mahasiswa mau bikin roti bakar ya, sebenarnya ketika ada rotinya kan atau apa saja gitu ya, masak kan. Kue banyak ya, ini mau bikin kopi zaman dulu kalau kuliah kan pakai ini aja ya, punya mesin gitu ya. Dan set diparutan kemudian diparutan jadi aja deh bikin buat sendok. Oke ya. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan kreatif ya. Nah, jadi teman-teman sekalian,
banyak teknik yang kita lakukan dalam kreatif kita sendiri. Oke ya. Nah, jadi pertama mulai dari persoalan, masalah kita. Nah, nanti ujungnya di sini sekalian ya. Proyek kita di sini. Jadi apa sih proyek kita di sini? Masalahnya apa nih? Sini ya. Makanya ini penting banget ya. Apa potensi masalah kita? Apa peluang-peluang bisa diimprove? Apa peluang bisnis kita? Nah, di sini nanti kita ada analisa ya. Tadi ya, menggunakan analisa tinggi kita. Apa situasinya, apa persoalannya. Lalu gimana kita mengambil putusan. Nah, inilah disebut proses-proses kita dalam kreativitas kita ya. Sampai berpikir kreatifnya, berpikir rasional sampai mengambil putusannya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu di sini harus mengawali pertama kali adalah apa itu masalah. Ibu Ana bisa bantu saya, apa itu masalah Bu Ana? Suatu hal yang harus kita pecahkan, mungkin kali ya. Harus Bu, memang harus kalau ada masalah. Pertanyaan saya, apa itu masalah? Ayo silakan, ya. Yang lainnya nggak apa-apa. Kalau belajar nggak apa-apa, salah juga ya. Ayo Pak Agus, apa itu masalah Pak Agus? Ayo yang lain-lain berpikir ya. Silakan Pak Agus, apa itu definisi masalah? Masih di mute, Pak Agus. Ya, gitu, Pak. Sudah, Pak. Kalau menurut saya definisi masalah itu apa ya namanya? Suatu hal yang hampir mirip lah kayak Bu Ana tuh, suatu hal yang harus dipecahkan, Pak. Yang Oke, itu Pak ya. Memang bagus setiap masalah harus dipecahkan Pak. Tapi definisi masalah itu apa Pak? Definisi masalah ini namanya belajar filosofi Pak ya, teoritis. Oke, silakan yang lainnya Ibu Bertina. Ya, kalau dari saya izin Pak. Ya silakan Pak. Pendapat. Nah, kalau dari saya masalah itu adalah apabila suatu realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Ataupun hasil produk hasil akhir kita tidak sesuai dengan proses dan input yang kita persiapkan. Baik, terima kasih Pak Brizal. Yang lain? Ayo dong latihan nih, penting loh pasti bapak-bapak nih, ibu nih dari kecil udah banyak menghadapi masalah nih. Cuman sekarang saya tanya apa definisi masalah menurut Anda? Nah ini yang saya bilang belajar filosofi, belajar konsep. Penting ya buat saya nanti. Dan buat teman sekalian. Ayo, yang lain silakan. Mari, Ibu Eka sebagainya. Ibu Eka, soundnya kayaknya ada masalah deh, Bu Eka. Ibu siapa nih? Kayak ya. Ibu Eka. Kayaknya di itunya deh, Bu. Apa namanya? Ibu Eka suaranya. Iya, mungkin di masalah di itu ya. Headsetnya itu dia. Headsetnya kali, Bu. Tapi nggak apa-apa. Kalau headset dilepas bisa Bu? Ada suaranya tidak Bu kalau dilepas? Oke, yang lain? Oke, yang lain Bu Bertina bisa merespon? Ya, mungkin kurang lebih sama kayak Pak Afrizal tadi ya. Mungkin ketika situasi itu tidak sama seperti ekspektasi kita gitu loh ya kan. Jadi ada kendala sehingga itu harus diselesaikan. Seperti itu kali Pak. Baik. Ada yang lain mau merespon? Pak Fahmi, Pak Hari, ayo mari. Ini saya tanya hal-hal basic ya. Supaya teman-teman mengerti nanti apa yang harus dilakukan ke depan-kedepannya. Ada yang mau lagi membantu menjawab, menjelaskan? Ini kan baru masalah. Nanti apa potensi masalah? Apa itu peluang improvement? Apa itu peluang bisnis? Ini harus jelas ya. Karena ini kan betul-betul proyek kita ke depan-kedepannya gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akan jelaskan ya. Jadi masalah itu syaratnya ada 2 variabel. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita sebut masalah ketika ada 2 syarat variabel.
variabel pertama adalah standar. Variabel kedua adalah actual. Nah, standar dengan dibandingkan dengan actual, maka terjadi ada delta penyimpangan. Ini kan orang bahasa-bahasa teknik gitu ya. Jadi standar-standar itu bisa diganti bahasa dengan target, norma, aturan, SOP gitu ya. Jadi acuan. Nah, jadi ketika dibandingkan actualnya gimana? Nah, gitu ya. Penyimpangan, nah penyimpangannya kan bisa negatif, bisa positif gitu ya. Nah, jadi masalah itu sebenarnya perbedaan antara standar dengan actual atau target dengan actualnya, atau norma dengan actualnya, atau SOP dengan actualnya gitu ya. Nah, itu disebut jadi masalah. Jadi syaratnya ada 2 variabel. Gitu ya. Oke, itu disebut masalah. Berarti kalau satu company, kalau standarnya banyak, company-nya makin baik atau makin buruk ya? Pak Agus. Gimana Pak Agus? Kalau standarnya makin banyak di satu company, makin bagus nggak ya company-nya ya? Makin, kalau menurut saya standar yang terlalu banyak, perusahaannya kurang bagus sih Pak. Begitu Pak ya? Kenapa ya? Kalau nggak ada standar gimana Pak? Makin bagus nggak Pak company Pak? Kalau tidak ada standar juga terlalu jelek sih Pak. Jadi Bapak milihnya mana Pak? Apa tujuan standar? Nah, ini penting ya Pak Agus ya. Jadi standar itu adalah acuan kita kan, alat motivasi kita, target sebagainya. Nah, ketika jadi standar itu supaya makin semuanya kan jadi tersistematis semuanya gitu ya, semua terukur dengan baik, supaya kita bisa mengukur sampai atau belum ke tujuan-tujuannya gitu ya. Nah, ini pertimbangan standar. Jadi makin banyak standar memang akan mudah terukur semua aspek-aspeknya, gitu ya, dan bisa diimprove sebagai dasarnya gitu ya untuk menentukan ada masalah atau tidak. Nah, ini disebut namanya masalah. Nah, sekarang kalau potensi masalah itu apa potensi masalah? Kan tadi kan sih ada 2 ya. Ada masalah, kedua ada potensi masalah. Apa itu potensi masalah? Gimana Pak Agus? Atau yang lain-lainnya? Silakan yuk. Bu Bertina, apa itu potensi masalah? Oh, tadi sudah nih masalah. Sudah ada 2 variabel. Potensi masalah itu apa? Mungkin potensi masalah itu adalah kalau dalam satu proses kita kan biasanya itu kan ada tahap-tahapannya gitu ya kan. Mungkin dari beberapa tahap itu ada satu yang ibaratnya melenceng gitu loh ya kan, sehingga sehingga ada potensi kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita pengen. Seperti itu. Nah, jadi itu mungkin ada potensi masalah seperti itu kali Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Apa itu potensi masalah? Supaya kita bisa membedakan ya, apa itu masalah, apa potensi masalah. Ada yang lain? Ini penting ya, supaya kita nanti kan proyek-proyeknya harus banyak ya, harus tahu gitu ya. Bagus, bisa merespon apa itu potensi masalah? Nah, ini saya perkuat dulu nih, hal basic. Nanti kita habis makan siang, baru kita bicara teknis ya. Triggernya ya Pak, potensi. Iya. Apa itu potensi masalah? Pemicunya ya Pak, potensi. Triggernya. Trigger. Oke, ada lagi lain? Makasih Pak Wahmi ya. Iya. Ada lagi lain? Oke ya. Ya, izin Pak. Baik. Kalau bagi menurut saya kalau potensi masalah itu adalah variabel-variabel yang ada di dalam proses yang akan menimbulkan simpangan dari hasil produk yang kita harapkan. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Friza. Ya. Oke ya. Kita lihat ya, kalau tadi masalah udah jelas ya. Actual, standar, ini actual. Ada deltanya penyimpangan. Penyimpangannya jelas, langsung ketahuan negatif atau positif. Langsung diadu.
Sedangkan potensi masalah, ini sudah ketahuan nih. Contoh paling gampang gini, contohnya nih ya. Kalau masalah ketahuan, Anda bawa mobil, tiba-tiba mau start engine Anda, nggak bisa hidup. Harusnya dia hidup, bisa start. Nah, kalau di mobil itu namanya masalah. Nggak bisa hidup, berarti ada masalah penyimpangan di akinya atau apanya. Tapi kalau potensi masalah, contoh gini, Anda harusnya menservis mobil setiap 10.000 km harus ganti oli. Standarnya 10.000 km. Tapi mobil Anda sekarang ini kilometernya sudah 15.000. Tapi mobil Anda aman, nggak ada mogok. Tetapi sesuai acuan yang tadi, aturan servis gitu ya, kalau mobil ini tidak segera diservis, maka potensi masalahnya mobil ini bisa rusak mesinnya. Akan terjadi apa? Mesti overhaul mesinnya. Tapi sampai saat ini belum terjadi. Cuma nanti terjadinya bisa tiba-tiba, tidak terencana. Nah, disebut potensi problem ini disebut apa? Risk ini ya, potensi risiko sebenarnya gitu ya. Belum terjadi sih. Contoh, Anda standarnya setiap malam harus sikat gigi. Standarnya. Tapi Anda lupa tidak sikat gigi. Sikat gigi. Setiap malam lupa terus. Tapi itu potensi masalah. Nanti suatu saat gigi Anda sakit, bolong. Berlubang gigi Anda. Tapi saat ini Anda masih nggak apa-apa, masih aman-aman. Gitu ya. Oh, Anda standarnya harus pakai masker di kantor. Tapi Anda tidak melakukan, memang Anda saat ini masih sehat. Suatu saat Anda punya potensi masalah terpapar oleh orang lain. Gitu ya. Nah, jadi potensi masalah ini tetap variabelnya sudah ada, muncul, actual, standar dengan actual, tapi secara pelaksanaannya memang belum diukur gitu ya, tapi dia akan punya potensi akan merusak. Atau disebut dia belum terjadi, tapi dia akan bisa merusak kita gitu ya. Nah, kalau peluang perbaikan berkelanjutannya apa nih? Peluang perbaikan berkelanjutan sebelum kita makan siang. Ini proyek-proyek kita. Silakan Pak Fahmi, Ibu Ana. Apa itu? Peluang perbaikan berkelanjutan. Variabelnya apa saja dia? Pak Haris, silakan yuk. Gertina, Pak Efrizal, Pak Agus, ayo. Apa itu definisi peluang perbaikan berkelanjutan? Tadi kan ada standar, ada actual. Ada penyimpangan itu masalah. Ada standar, ada actual, tapi belum terjadi masalah. Belum terjadi masalah. Tapi potensi masalah akan muncul. Nah, kalau sekarang peluang perbaikan berkelanjutan ini apa nih? Atau disebutnya kondisi improvement deh. Yang dikembangkan oleh Kaizen model oleh Jepang. Gitu ya. Ini acuannya apa variabelnya? Standarnya, Pak. Standarnya lalu dibandingkan dengan potensi masalah tadi. Oh, tadi udah potensi masalah di sini ya. Jadi kalau dia ini pertama peluang perbaikannya artinya apa? Dia bagus. Jadi kalau di sini negatif, ini negatif. Kalau ini positif loh. Peluang perbaikan ini positif ya. Jadi basisnya dia variabel positif. Gitu ya. Apa yang bisa Anda lihat? Nah, ini ada itu sekali ini penting banget. Ini proyek-proyek kita nanti ya. Ada 4 proyek kita ya. Nah, Anda bisa melihat ini enggak? Jadi Pak Agus nih perusahaan Jepang biasanya biasa dengan ini Pak Agus. Pak Agus gimana Pak Agus? Apa itu peluang perbaikan berkelanjutan atau kondisi improvement? Silakan Pak. Dibuka mic-nya Pak. Disebut ini CI ya, kondisi improvement. Oh, maaf, dibandingkan analisa keputusannya ya, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Nah, oke ya. Pak Abrizal bisa bantu Pak? Bu Bertina? Silakan loh. Di company disebut juga continuous improvement, CI. Apa acuannya di sini? Gimana pertanyaannya, Pak?
Pertanyaan saya, apa definisi ini peluang perbaikan berkelanjutan? Kok tadi yang disebut problem udah jelas tadi variabelnya standar dengan actual. Posisi problem itu standar itu tapi belum ada masalah, begitu. Tapi ke depan akan bermasalah. Nah, kalau peluang perbaikan atau namanya peluang continuous improvement, CI ini acuannya apa, Pak? Ya, poin-poin yang dapat kita lakukan perbaikan secara continuous atau berkelanjutan, Pak. Ya, oke. Lagi lain? Oke ya, Bu Bertina mau menjawab? Menjelaskan? Silakan. Bapak Ibu yang lain, nggak usah malu-malu, kita belajar ya semua ya. Salah juga nggak apa-apa. Kita belajar ya. Supaya ini proyek kita nanti jelas ya. Proyek apa nih? Ada yang membantu? Jadi peluang perbaikan itu, kalau di sini negatif ya, ada penyimpangan. Ini pun negatif, ada penyimpangan juga. Tapi kalau ini positif ya. Contoh, Anda sudah berhasil, misalnya Anda sudah target, misalnya berat badan Anda sekarang 70 kilo. Lalu Anda pingin diet, pingin targetnya 65 kilo. Anda berhasil turunkan badan 65 kilo. Tapi start Anda naikkan lagi, jadi positif deh ya. Lalu Anda pingin naikkan mau jadi ke 60 kilo. Jadi standarnya dirubah. Nah, yang berarti proyek-proyek nanti yang Anda pilih di sinilah sesuatu yang sudah bagus, pingin ditingkatkan lagi standarnya, targetnya, actualnya. Nah, ini proyek-proyek disebut apa? Project improvement. Kalau yang di sini proyek bermasalah, ini potensi masalah. Kenapa disebut proyek apa di sini? Risk potential problemnya dicegah. Ini proyek seperti. Kalau ini proyek positif sudah bagus, pingin dibuat lebih bagus lagi, gitu ya. Targetnya udah bagus, pingin dinaikkan target-targetnya. Nah, ini proyek ketiga. Proyek yang keempat ini peluang bisnis. Peluang bisnis di sini adalah, lihat ya di kalimatnya ada profit sama revenue dikurang cost. Berarti peluang bisnis adalah kadang-kadang dia di luar ini ya. Di luar kebiasaan kita. Gimana caranya naikin revenue, turunkan cost. Jadi ide-ide baru, fresh gitu, yang langsung bersentuhan dengan bisnis Anda, gitu ya. Bahkan contoh, misalnya suatu saat, misalnya si Johnson selama ini produk-produknya produk apa, Baygon misal gitu ya. Lalu Anda mau switching bisnis ke misalnya ke model obat nyamuk apalah gitu ya, obat nyamuk seperti apa yang lebih berbeda begitu. Gitu ya, contoh ya. Tapi itu akan mendapatkan penghasilan baru bagi bisnis kita. Nah, itu terkait dengan profit, terkait dengan revenue baru, terkait dengan cost gitu kan ya. Nah, ini project-project yang Anda buat gitu ya, peluang-peluang project yang sifatnya langsung bersentuhan dengan bisnis Anda. Ini contoh ya. Nah, jadi teman sekalian, inilah nanti kita mau kerjakan setelah kita makan siang. Jadi Bapak Ibu sudah mulai pikirkan kira-kira project Anda apa ya. Nanti kita garap di sini ya. Nanti kita bahas lagi di sini, berkaitan di sini setelah kita makan siang sampai jam 1 siang. Jadi Bapak sekalian, kita akan break